Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. UAS ditangkap, umat bergerak. Ruhut Sitompul ngoceh minta Ustadz Abdul Somad ditangkap berkenaan dengan ceramah subuh di masjid ketika tanya jawab soal salib dan juga jin. Konteksnya adalah bahwa menurut ajaran Islam, malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada patung. Patung itu tempat jin. Salib dalam pandangan UAS adalah salah satu patung tersebut. Konten ini hanyalah bagian kecil singgungan UAS pada acara pengajian di kalangan internal umat Islam dalam rangka menerangkan keimanan atau akidah Islam. Jika hal seperti ini dijadikan sebagai tuduhan penistaan, maka tentu berlebihan dan negara dalam bahaya. Umat Islam sama saja dengan dilarang untuk menerangkan keyakinan terhadap kebenaran ajarannya sendiri, di tempat sendiri. Akidah Islam tentu memiliki perbedaan mendasar dengan keyakinan agama lain. Negara harus paham akan hal ini. Kasus kece yang diperluas dengan Yahya Waloni kemudian kepada UAS adalah serangan kepada ulama dan umat Islam. Ruhut yang Kristen itu sama saja mengajak bertengkar atau bertarung dengan umat Islam. Hal ini tak bisa dibiarkan ataupun ditoleransi. Umat Islam pun dapat bergerak membela jika ada ulama yang dikriminalisasi. Kece Kristen yang memang penista agama jangan dijadikan alasan untuk mengarah pada kriminalisasi ulama, sebab ini akan memperuncing pertentangan antar agama. Setiap gereja bisa saja kelak diinvestigasi adakah urayanya yang menyinggung agama lain. Bahwa sesuatu perbuatan dinilai melanggar atau sesuai syariat agama harus ditentukan oleh lembaga keagamaan. Dalam hal ini MUI. Bukan setiap orang, apalagi Ruhut Sitompul, UAS pun juga telah mengklarifikasi di depan MUI. Artinya yang dijelaskan dalam ceramah di kalangan jamaah masjid adalah persoalan keimanan berdasarkan ajaran Islam. Mengingat masalah keagamaan itu peka, maka perlu kehati-hatian dalam penanganannya. Jangan sampai terjadi sikap balas-membalas. Para buzzer bayaran penista agama yang biasa ngoceh juga harus dibongkar dan dibasmi habis. Jangan kotori negara dengan narasi serangan buzzer kepada umat Islam. Patut waspada terhadap anasir komunis dan kelompok tidak bermoral lainnya yang mencoba mengadu domba antar anak bangsa. Apalagi dengan isu agama. Mereka ini suka dan gembira jika perang salib ataupun perang sabil terjadi kembali. Indonesia tidak boleh dirusak dan umat Islam jangan diganggu. Jika umat Islam diganggu, pilihan umat sudah pasti. Jihad fisabilillah. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Makin gila, rendahkan Nabi, Muhammad kece bilang Jokowi lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Sebanyak 42 konten video Muhammad Kasman alias Muhammad Kece di YouTube dikabarkan sudah diturunkan, menyusul penangkapannya pada Rabu 25 Agustus yang lalu. Namun masih ada 38 video lagi yang belum diturunkan dan sampai saat ini pun masih bisa diakses. Ternyata dalam video yang diunggahnya dari kanal Muhammad Kece pada 7 Agustus, ia pernah secara belak-belakan merendahkan agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Mula-mula ia mengajak para penonton agar melakukan hal-hal baik di dalam hidup. Buat apa demo-demo Muhammad Kece? Mengancam-ancam Muhammad Kece tak perlu, karena Muhammad Kece tidak dimatikan juga akan mati, begitu katanya. Tepat setelah mengatakan itu, ia pun menyebut agama Islam sebagai agama rendahan. Ia bahkan menyebut Presiden Jokowi lebih tinggi derajatnya dari Nabi Muhammad. Oh, tapi Muhammad Kece kan merendahkan Islam. Ya memang Islam itu rendah, ayatnya juga jelas rendah. Lebih tinggian Pak Presiden Jokowi daripada Nabi Muhammad. Begitu katanya. Apa Muhammad manfaatnya? Cuma tukang perang Badar, pemimpin perang Uhud, tukang kawin istrinya 13. Dalilnya ada, hadisnya ada. Muhammad kawini Aisyah umur 6 tahun. Tidak boleh diteladanilah. Muhammad hanya menyontohkan kawin. Begitu katanya. Bukan cuma sekali dua kali ia menghina Nabi Muhammad. Dalam videonya yang lain ia menyebut Nabi Muhammad dikerumuni jin. Dia juga bilang kalau tidak ada satupun wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada ayatnya Nabi Muhammad dikerumuni jin. Nabi Muhammad itu dekat dengan jin, pokoknya saya bongkar. Tak hanya itu, Kece juga bilang kalau Muhammad tidak bisa menyelamatkan umat. Terus lagi saya tahu bahwa Muhammad ini tidak bisa menyelamatkan umat. Ayatnya tidak ada di Al-Quran, jadi saya bingung ikutin Muhammad, ragu. Ya jadi tinggalin aja lah, nggak jelas. Katanya dalam video yang diunggahnya pada 25 Juli 2021.
Muhammad Kecil juga menyebut ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad tidak masuk akal dan hanya sekadar mitos. Masa mengurangi siksa kubur harus dengan pelepah kurma yang masih basah? Gak masuk akal. Lempar setan pakai kerikil? Gak masuk akal. Itu mitos. Ajaran Muhammad itu ajaran mitos. Mitos supaya mencintai tanah Arab, tanggung jawabnya kagak ada, katanya sambil tertawa. Gua kasih uang yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta. Marak penistaan agama di era Jokowi mirip ketika PKI berkuasa. Anton Tabah, salah seorang anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, menilai bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kasus penistaan agama meningkat. Terlebih usai viralnya seorang YouTuber bernama Joseph Paul Zhang yang diduga melecehkan agama Islam. Anton menilai bahwa kondisi hari ini tampak seperti ketika PKI berkuasa di tahun 60-an. Di era rezim Jokowi ini kasus penistaan agama marak seperti ada pembiaran, kadang aparat mengabaikan, kondisinya mirip tahun 60-an ketika PKI berkuasa, kata Anton pada Minggu 20 April. Menurut Anton lagi, pemerintah Indonesia telah mengatur bagaimana menindak pelaku penistaan agama. Penistaan agama dianggap Anton merupakan kejahatan yang cukup serius. Mengingat, katanya hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kasus penistaan agama masuk crime index serius karena derajat keresahan sosialnya sangat tinggi. Lebih lanjut, Anton juga membahas perihal kerjasama yang dilakukan Indonesia bersama dengan negara Cina. Ia menilai di balik kerjasama tersebut bangsa Indonesia justru merugi alias buntung. Oleh karena itu, Anton akhirnya memberi pendapat bahwa mengapa Indonesia masih ingin bekerja sama dengan Cina meskipun tidak diuntungkan. Tiap NKRI buka kerjasama mesra dan luas dengan negara komunis, pasti RI yang rugi. Oleh karenanya, Anton menyarankan agar Indonesia tidak usah bekerja sama dengan negara Cina lagi. Belajar dari pengalaman tersebut, maka RI dilarang buka kerjasama dengan negara-negara komunis, termasuk Tiongkok, cukup jalin hubungan diplomatik saja.